Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Amma ba'd, hadratal afadil, guru-guru kita semua, wabil khusus Profesor Dr. Syekhuna Kiai Haji Ahmad Satori Ismail selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IKAD, para pemateri, guru kami Ustadz Abu Syauki, Pak Hernawan Adiwibowo, Pak Ari Tripriyono, Pak J.E. Robiantono, dan seluruh para asatid yang pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini berhimpun bersama di dalam majelis ilmu yang luar biasa ini. Barakallahu fikum, menjadi kesyukuran bagi kami dapat bergabung dan menjadi bagian dari acara yang semoga penuh keberkahan ini, dan mudah-mudahan duduk kita semua meskipun secara online, secara daring tidak mengurangi semua keutamaan kita bermajelis ilmu sebagaimana yang ingin kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan duduk kita dicurah-curahi rahmat, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat, para asatid, para ustazat, rahimakumullah. Tadi sebenarnya sangat mendasar dan sangat menarik materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Syauki. Mudah-mudahan segera bisa bergabung kembali, tersambung kembali, supaya kita bisa menyimak sampai tuntas. Dan alhamdulillah saya juga sedikit-sedikit berusaha mengamalkan apa yang tadi juga disampaikan oleh Ustadz Abu Syauki. Di antaranya memang pada kesempatan-kesempatan sebelumnya karena menyimak di dalam tarikh bahwa misalnya Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang kain yang sukses di kota Kufah, maka saya pun juga jualan kain begitu ya. Kemudian ketika menyimak para ulama yang lain berusaha menegakkan independensinya dengan melakukan niaga, dengan berdagang, dengan memiliki usaha, maka tentu ini menjadi juga semangat kita semua para asatidzah rahimakumullah untuk juga mandiri secara ekonomi. Barangkali saya tidak banyak punya hal yang untuk disampaikan pada kesempatan hari ini. Hanya saja memang di masa pandemi ini memaksa kita untuk melakukan berbagai switch, berbagai perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan keadaan kondisi pandemi yang mungkin sangat berbeda dengan kondisi sehari-hari di mana para asatidzah dapat beraktivitas seperti biasa, bermajelis taklim dan lain sebagainya. Maka beberapa hal terpenting yang kita perlu ambil sebagai poin untuk menjadi titik perubahan kita di masa pandemi ini, mungkin yang pertama memang adalah teknologi. Para asatidzah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa tidak pada musim pandemi ini kita terhubung dengan umat melalui teknologi. Maka penguasaan teknologi termasuk juga dengan teknologi media sosial dan teknologi audiovisual, teknologi komunikasi, telekomunikasi, ini penting untuk menjadi basis dari syiar dakwah kita di waktu-waktu yang akan datang. Barangkali langkah panjangnya para asatidzah juga perlu memikirkan bagaimana tausiah-tausiah, kajian-kajian, materi-materi ceramah maupun taklim dari para asatidzah sekalian semakin masif bisa diakses oleh umat di dunia maya. Ini menjadi penting. Tentu perlu waktu yang panjang sampai kemudian para asatidzah mungkin menjadikannya sebagai sumber kemandirian ekonomi, misalnya melalui channel YouTube. Karena memang channel YouTube ini tidak bisa serta-merta cepat untuk kemudian banyak dilanggani atau banyak subscribernya, kemudian dari situ nanti bisa dimonetizing gitu ya. Tentu tidak menjadi sesuatu yang bisa instan.
Tetapi memang lebih mendasar lagi saya melihat fikrah kita gitu ya, ilmu para asatidzah kita ini masih banyak yang ada di ruang offline, belum banyak yang berada di ruang online. Ini saatnya dipaksa oleh keadaan, saya kira para asatidzah memikirkan bagaimana teknologi bisa menjadikan kita dan fikrah kita, syiar-syiar kita, dakwah kita, fikrah kita, semuanya itu bisa lebih mudah dijangkau oleh umat di berbagai belahan penjuru tanah air, bahkan seluruh dunia. Jika memungkinkan memiliki kanal YouTube, jika memungkinkan memiliki akun Instagram, jika memiliki akun Facebook yang bisa dioptimalkan, itu menjadi satu hal yang penting bagi para asatidzah sekalian untuk masa sekarang ini. Instagram adalah tempatnya millennials. Kita perlu memahami misalnya di Instagram sekarang yang sedang mudah disimak oleh para millennials adalah kajian dalam bentuk Canva, dalam bentuk microblogging, beberapa halaman ringkas, kajian-kajian pendek, kemudian bisa maksimal 10 slide, bisa dipasang di akun Instagram, kemudian diposting di jam-jam yang prime time ya, misalnya petang, ba'da maghrib sampai pukul 21 itu salah satu prime time di Indonesia. Kemudian di sana diberikan hashtag atau tanda pagar yang kemudian bisa menjangkau lebih luas, menarik audiens yang lebih luas. Nah, nanti link di dalam profil bisa dihubungkan dengan kanal YouTube-nya, kemudian di kanal YouTube bisa diupload kajian-kajian yang lebih serius, yang lebih komprehensif, kemudian juga diberikan tonton yang menarik di dalam tema-tema, judul, dan lain sebagainya yang mudah dicari orang. Misalnya sekarang orang mencari fikih, jadi sangat banyak umat kita ini yang dalam keawamannya misalnya mencari tema-tema fikih yang sederhana. Contoh, tata cara mandi jinabah itu salah satu pencarian yang banyak. Tata cara mandi wajib misalnya itu salah satu kata kunci pencarian yang banyak dicari. Video yang membahas hal seperti itu, fikih yang mendasar, ternyata banyak sekali ditonton. Nah, ini misalnya menjadi satu cara kita untuk masuk nanti sebelum ke tema-tema yang lebih serius. Ini adalah contoh bagaimana kemudian teknologi media sosial menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Kita harus kemudian menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Saya sudah sejak dulu meminta setiap kali bertemu dengan para asatidzah untuk menyediakan sumber daya di teknologi ini ya, kaitannya dengan sosial media maupun juga dengan perekaman gitu ya. Para masyaikh kita, para asatidz kita sangat perlu untuk kemudian mengisi ruang-ruang publik di media sosial. Yang kanal YouTube sekarang ya kita harus mengakui para asatidzah dari teman-teman Salafi, misalnya teman-teman Nahdien, teman-teman Hizb Tahrir misalnya, itu sangat-sangat menguasai platform media sosial seperti YouTube dan juga Instagram, yang ini belum optimal dimanfaatkan oleh para asatidz kita semuanya. Nah, ini penting untuk menjadi catatan kita tentang teknologi. Yang kedua, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi setelah teknologi adalah bagaimana para asatidz sekalian menjadikan jamaah yang selama ini sangat mencintai, jamaah yang selama ini sangat memuliakan dan sangat ta'zim pada ilmu yang disampaikan oleh para asatidz sekalian sebagai salah satu wasilah untuk kemudian membangun kemandirian tersebut. Sebagai contoh, ini salah satu bisnis saya juga. Saya memiliki sebuah biro travel umroh ya, namanya Jejak Imani Berkah Bersama, kedudukannya di Tangerang Selatan dan ada kantor di Jogja juga. Praktis selama pandemi COVID-19 kita stop untuk melayani khidmah haji dan umroh gitu ya. Saya kira banyak asatidz juga demikian.
memiliki usaha-usaha di bidang travel umroh atau menjadi pembimbing umroh. Nah, apa yang kita lakukan untuk tetap mempertahankan karyawan kita, untuk tetap mempertahankan SDM kita? Di antaranya adalah kita menyelenggarakan kelas-kelas online melalui Zoom, melalui webinar seperti ini. Kelas ini berbayar, tetapi kita tujukan untuk jamaah kita sebagai satu, jelas model pembinaan yang berkelanjutan, karena kita tidak bisa kajian offline, tapi kita pindahkan kajiannya ke online, tapi kita tawarkan materi-materi kelas online yang kemudian relevan, materi-materi kelas online yang bermanfaat dari sisi para jamaah. Misalnya kami menyelenggarakan kelas online tentang tahsinul Quran, baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita menyelenggarakan kelas tentang akidah, kita menyelenggarakan kelas tentang fikih, kita menyelenggarakan kelas tentang fikih dasar ibadah, kita menyelenggarakan kelas tentang parenting, kita menyelenggarakan kelas pranikah, kita menyelenggarakan kelas tentang pendidikan anak, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan kelas-kelas online yang kita selenggarakan ini, kita tetap terhubung dengan jamaah dan kita tetap bisa merunning perusahaan ini supaya tetap bermanfaat bagi para asatidz pembimbing yang kemudian kita alihkan menjadi para pengisi kelas online, bermanfaat bagi karyawan supaya tetap kita bisa pertahankan menunggu kondisi yang masih berat ini sampai nanti kita bisa running lagi untuk khidmah umroh dan haji gitu ya. Dan itulah yang kita lakukan, menyelenggarakan kelas-kelas online yang kemudian ternyata alhamdulillah dari jamaah kita sendiri peminatnya cukup banyak itu, dan mereka kemudian berjalan di situ, berada di situ, ikut di dalam kelas-kelas online yang kita selenggarakan. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita senantiasa bisa membuka kanal-kanal bisnis yang terkait dengan core dari bisnis utama kita. Semisal kami di Jejak Imani akhirnya kemudian juga menyelenggarakan bisnis yang terkait dengan kerinduan jamaah kita akan kota Makkah dan kota Madinah. Ya, dari pengadaan kurma, dari pengadaan air zam-zam, dari kemudian sampai kita mendistribusikan juga misalnya makanan-makanan instan yang biasa kemudian menemani jamaah di dalam perjalanan-perjalanan. Ini yang kemudian menjadikan ketersambungan, ikatan dengan jamaah tetap berjalan, dan kemudian secara bisnis juga running ini perusahaan ini. Nah, dalam beberapa segi ya bisnis juga tetap harus melakukan shifting, ada perubahan-perubahan karena kondisi pandemi. Misalnya di beberapa rekanan kami, dari semula bisnis gerai pakaian, gerai muslimah gitu ya, salah satu yang kemudian kita perkuat sekarang misalnya dengan bisnis makanan frozen, makanan beku yang kemudian sangat diminati di kondisi pandemi. Jadi memang ini saya kira perlu satu kreativitas yang luar biasa di dalam dunia dakwah, yang kemudian terkait dengan kemandirian para asatidzah sekalian melalui niaga atau melalui tijarah. Jadi yang pertama teknologi, yang kedua melakukan shifting, menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi. Yang ketiga ada bidang-bidang yang bisa diambil oleh para asatidzah sekalian untuk menjadi wasilah kemandirian itu. Salah satunya diantaranya adalah menulis gitu ya, menulis buku, menerjemahkan buku. Barangkali para asatidz sekalian banyak yang terbiasa tabligh, terbiasa taklim, terbiasa menyampaikan ilmu secara lisan, secara langsung di dalam forum. Ini satu modal yang kuat sebenarnya untuk menulis. Nah, bagaimana caranya? Saya biasanya menyarankan para asatidz sekalian, jika melakukan satu tabligh akbar, satu taklim, ahlan direkam gitu ya, direkam, kemudian setelah direkam, rekaman itu bisa diputar kembali untuk ditranskrip menjadi tulisan.
bisa oleh para asatidz sendiri, atau bisa dilakukan oleh santri, atau dilakukan oleh murid, atau dilakukan oleh asisten. Sesudah itu, sesudah transkrip selesai, baru kemudian dilakukan proses penyuntingan awal oleh ustadz sendiri, seperti apa kemudian yang dikehendaki, bahasa yang dikehendaki dari apa yang disampaikan itu. Nah, kemudian sesudah itu bisa diserahkan kepada editor yang lebih profesional untuk melakukan editing sebelum nanti bisa dikirimkan ke penerbit untuk dijajaki proses untuk menuju ke penerbitan. Ini salah satu contoh yang bisa diambil oleh para asatidzah sekalian di dalam kondisi yang seperti ini, untuk terus produktif, untuk terus kemudian juga semakin mandiri. Dan memang tidak mudah, saya kira menembus penerbit juga tidak mudah, tadi melakukan shifting bisnis juga tidak mudah, menguasai teknologi juga tidak mudah. Tetapi keadaan yang memaksa kita di hari-hari seperti ini tentu insya Allah justru menjadi berkah ketika kita kemudian menyikapinya dengan positif, mau belajar. Mungkin kalau ada coaching dengan Ustadz Abu Syauqi dalam soal bisnis, itu ya, bisa dilakukan coaching dalam soal bisnis dan lain sebagainya. Asal kita mau belajar, asal kita mau bekerja keras, asal kita mau meluangkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ini, dengan memperbanyak belajar, memperbanyak ikhtiar-ikhtiar kita, insya Allah akan Allah bukakan pintu-pintu yang memudahkan. Barakallahu fikum. Saya kira itu sebagai awal, barangkali nanti akan ada diskusi, banyak juga narasumber yang lain yang lebih kompeten untuk menyampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.